Pernah nggak sih kalian mengalami situasi di mana ada orang datang minta pinjam uang, lalu kalian tolak dengan alasan yang jelas, tapi ujung-ujungnya malah dicap pelit, seolah-olah menolak pinjaman itu sama dengan menolak kemanusiaan. Fenomena ini menarik karena ada standar sosial yang sepertinya memaksa kita untuk selalu mengiyakan setiap permintaan. Padahal kondisi pribadi kita mungkin nggak memungkinkan. Penolakan yang seharusnya jadi hak individu malah sering ditafsirkan sebagai kelemahan moral. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ini bukan cuma soal uang. Ada faktor budaya, psikologis, dan sosial yang bikin penolakan dianggap salah, bahkan sampai memunculkan stigma negatif. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa menolak memberi pinjaman sering bikin kita dicap pelit? Padahal keputusan itu rasional dan personal. Nah, di video ini kita bakal bahas fenomena ini dari berbagai sudut, mulai dari budaya, norma sosial, sampai dinamika psikologis yang membentuk pola pikir ini. Karena kalau nggak dipahami, masalah kecil soal pinjaman bisa berubah jadi konflik besar yang merusak hubungan, hanya gara-gara satu kata, pelit. Di Indonesia, nilai tolong-menolong udah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Dari kecil kita diajarkan kalau ada orang susah, ya harus dibantu. Konsep gotong royong bikin orang merasa bahwa membantu itu bukan cuma pilihan, tapi kewajiban. Jadi begitu ada yang minta tolong, apalagi soal pinjam uang, kita seolah dituntut untuk nurut sama aturan sosial ini. Masalahnya, ekspektasi ini seringkali kelewat tinggi. Orang yang butuh uang menganggap wajar kalau mereka harus dibantu. Dalam psikologi sosial, ini disebut social obligation atau kewajiban sosial. Kalau kita bantu itu dianggap normal, tapi kalau nolak langsung dicap pelit, gak peduli atau bahkan gak punya hati. Padahal kenyataannya setiap orang punya kondisi masing-masing. Ada yang memang gak punya uang, ada yang menyisihkan buat kebutuhan keluarga, atau ada juga yang punya prinsip gak mau ngutangin siapapun. Tapi karena norma sosial ini begitu kuat, semua alasan itu sering dianggap gak penting. Yang dilihat cuma satu, lu nolak berarti lu melawan kewajiban sosial. Selain kewajiban sosial, ada juga konsep norma timbal balik. Intinya orang merasa kalau mereka lagi susah, orang lain harus balas dengan membantu tanpa memikirkan faktor lain. Jadi waktu ditolak, mereka nggak melihat itu sebagai hak pribadi, tapi sebagai pelanggaran terhadap norma yang udah disepakati bersama di masyarakat. Akibatnya orang yang menolak jadi sasaran stigma, dibilang pelit, egois, atau nggak punya rasa kemanusiaan. Padahal masalahnya sederhana, ada benturan antara norma sosial yang memaksa semua orang harus membantu dengan realita bahwa nggak semua orang bisa atau mau melakukan itu. Norma yang terlalu kuat ini bikin individu kehilangan ruang untuk bilang tidak, karena konsekuensinya langsung diserang secara sosial. Fenomena ini nunjukin bahwa ekspektasi sosial bisa menciptakan tekanan yang nggak sehat. Orang yang minta pinjaman nggak cuma datang dengan permintaan, tapi juga membawa beban norma yang mereka paksa ke orang lain. Penolakan dianggap bukan sekedar keputusan pribadi, tapi pengkhianatan terhadap kewajiban sosial. Itulah kenapa kata pelit jadi senjata yang gampang banget dipakai. Bukan karena orang itu beneran pelit, tapi karena ekspektasi sosial gak ketemu sama realita finansial masing-masing individu. Di masyarakat, kedekatan hubungan sering jadi dasar untuk menentukan ekspektasi. Orang lebih berharap bantuan dari keluarga, teman dekat, atau tetangga dibandingkan dari orang yang gak punya ikatan. Dalam psikologi sosial, ini disebut in-group bias, yaitu kecenderungan untuk lebih percaya, lebih sayang, dan lebih berharap pada kelompok yang dianggap bagian dari diri sendiri. Masalahnya, ekspektasi ke kelompok dekat ini seringkali gak realistis. Orang yang butuh uang biasanya pertama kali memikirkan keluarga atau teman dekat, dengan harapan bantuan pasti diberikan tanpa banyak pertimbangan. Jadi kalau orang terdekat justru menolak, rasa kecewanya jauh lebih besar dibandingkan kalau ditolak sama orang lain. Reaksi ini muncul karena ada benturan antara in-group favorism dan kenyataan. Normalnya, orang percaya kelompok dekat bakal lebih peduli dan lebih gampang ngasih bantuan. Tapi ketika kenyataannya berbeda, penolakan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hubungan dekat. Dari sinilah muncul reaksi negatif, mulai dari dicap pelit sampai tuduhan gak peduli sama hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Fenomena ini juga nunjukin bahwa kedekatan sosial sering bikin orang merasa lebih berhak. Mereka menganggap hubungan dekat sebagai jaminan moral yang bisa ditagih kapan saja. Jadi ketika ada penolakan, reaksi emosionalnya lebih keras karena mereka merasa ditolak secara personal. Salah satu faktor yang bikin orang gampang ngecap pelit adalah rasa berhak, atau dalam psikologi sosial disebut psychological entitlement. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa pantas mendapatkan perlakuan khusus dari orang lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Orang yang butuh uang sering merasa posisi mereka cukup untuk membuat orang lain wajib membantu. Jadi kalau ditolak, mereka langsung menganggap itu salah. Rasa berhak ini biasanya lebih kuat di masyarakat dengan nilai tolong-menolong yang tinggi. Keyakinan bahwa setiap orang harus siap membantu kalau ada yang kesusahan berubah jadi mentalitas pribadi. Orang mulai merasa apapun kondisinya, bantuan harus datang ke mereka. Bahkan mereka bisa marah atau tersinggung kalau ada yang gak sesuai dengan ekspektasi itu. Sikap ini bikin penolakan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Orang dengan entitlement mentality ini gak banyak mikirin alasan orang lain.
karena fokus mereka ada pada diri sendiri. Mereka menganggap kesulitan mereka cukup jadi dasar untuk menuntut orang lain. Akibatnya hubungan sosial bisa jadi tegang. Orang yang sering merasa berhak bakal gampang konflik karena mereka melihat interaksi sosial sebagai sesuatu yang harus selalu berpihak pada mereka. Dalam kasus pinjaman, entitlement mentality bikin batas antara kebutuhan pribadi dan hak orang lain jadi kabur. Orang yang nolak dianggap salah, sementara yang minta merasa benar hanya karena sedang butuh. Ketika seseorang mengalami kesulitan finansial, rasa malu atau gagal biasanya muncul. Tapi nggak semua orang siap mengakui itu sebagai tanggung jawab pribadi. Dalam psikologi sosial ada mekanisme pertahanan diri yang disebut defensive attribution. Tapi menganggap keberhasilan adalah semua hasil dari usaha sendiri. Dalam konteks pinjaman, orang yang ditolak sering langsung menuduh orang lain pelit. Ini bukan karena orang lain beneran pelit, tapi karena tuduhan itu melindungi ego mereka. Menyalahkan orang lain jadi cara termudah untuk menghindari rasa malu. Mekanisme ini juga bikin masalah kepercayaan semakin rumit. Orang yang sering menyalahkan pihak lain biasanya nggak sadar kalau penyebab utamanya dari diri mereka sendiri. Akibatnya pola hidup yang salah terus diulang. Dan setiap kali ditolak, kambing hitamnya selalu sama. Orang lain nggak mau nolong. Label pelit jadi cara mudah untuk menutupi fakta bahwa masalahnya lebih banyak berasal dari diri mereka sendiri. Dalam psikologi sosial ada konsep penting yang disebut hot cold empathy gap. Intinya manusia sulit memahami perspektif orang lain kalau mereka sedang dalam kondisi emosional yang berbeda. Ketika seseorang panik karena butuh uang, mereka ada di hot state. Emosi memegang kendali, urgensi terasa mendesak dan semua hal dipandang dari kacamata kebutuhan sesaat. Sebaliknya, orang yang dimintai pinjaman biasanya ada di cold state. Mereka lebih tenang, berpikir rasional dan menimbang keputusan berdasarkan strategi finansial jangka panjang. Perbedaan kondisi ini menciptakan jarak besar dalam komunikasi. Orang yang butuh uang sulit memahami kenapa orang lain harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memberikan pinjaman. Sementara itu orang yang dimintai merasa aneh kenapa orang lain gak bisa menerima penolakan yang logis. Buat yang sedang panik, penolakan langsung diterjemahkan sebagai sikap dingin, gak peduli, atau pelit. Mereka gak bisa melihat bahwa orang lain mungkin punya prioritas, keterbatasan, atau pengalaman buruk dengan pinjaman sebelumnya. Sebaliknya, orang yang berpikir rasional juga sering gagal memahami betapa kuatnya tekanan emosional ketika seseorang sedang kepepet. Mereka mungkin melihat permintaan pinjaman hanya sebagai angka atau risiko, tanpa merasakan beban psikologis orang yang lagi putus asa. Ketimpangan pemahaman inilah yang bikin komunikasi macet. Hot cold empathy gap menjelaskan kenapa percakapan soal pinjaman jarang berjalan mulus. Dua pihak berada dalam mode berpikir yang berbeda, dan itu menciptakan kesalahpahaman yang sulit dijembatani. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, masalah di cap pelit ini bukan cuma soal uang. Ada psikologis, norma sosial, budaya malu, sampai mentalitas rasa berhak yang bertemu di satu titik. Orang nggak bisa menerima kenyataan kalau ditolak. Padahal menolak pinjaman adalah hak setiap orang. Itu bukan bentuk egois, tapi tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sayangnya banyak orang lebih gampang melempar label buruk ketimbang bercermin kenapa mereka sampai berada di posisi butuh pinjaman. Fenomena ini membuka wajah asli masyarakat kita. Solidaritas yang sering dipaksakan, ekspektasi yang nggak realitas, dan ego yang rapuh kalau nggak dipenuhi. Kasus dicap pelit setiap kali menolak pinjaman bakal terus berulang selama pola pikir ini nggak berubah. Gimana menurut kalian tentang fenomena ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah simak sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.